Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulkifli di channel Kita dan Mereka. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang ingin membagikan kisah horornya, bisa melalui DM Instagram Kita dan Mereka Official atau melalui email. Linknya saya taruh di deskripsi. Terima kasih. Oke, sekarang saya ini akan membahas masih seputar di Kalimantan, yaitu Bukit Soeharto. Bukit Soeharto ini atau yang biasanya dikenal Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini adalah sebuah taman hutan raya yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas kurang lebih 61.850 hektar. Bukit Soeharto ini masih cukup asri dengan adanya beberapa jenis pohon yang rindang. Namun, di balik keindahan dan keasriannya tersebut, di mana konon katanya sering kali muncul penampakan hantu korban Romusa yang bergentayangan. Romusa adalah sistem kerja paksa yang merugikan masyarakat Indonesia ketika masa penjajahan Jepang dulu. Jadi, Bukit Soeharto ini dulunya menjadi salah satu tempat di mana kerja paksa dilakukan oleh pihak Jepang. Saat korban Romusa ini meninggal, mereka dibiarkan begitu saja tanpa dikubur secara layak. Alhasil hantu mereka bergentayangan sampai saat ini. Bahkan ada beberapa kasus orang hilang saat melintasi kawasan ini. Jika hilang, mereka biasanya sulit untuk ditemukan. Namun, jika ditemukan, biasanya mereka dalam keadaan setengah gila. Hantu Romusa biasanya akan menampakkan diri sebagai rombongan pekerja yang sedang mengangkat peti. Kemudian, di bagian belakang mereka ada sosok tentara Jepang lengkap dengan seragam, topi, hingga senapan laras panjang. Dan ada juga cerita dari masyarakat sekitar, di mana pada saat itu seorang warga pernah mengaku melihat hantu Romusa tersebut. Kejadian itu terjadi pada saat dirinya sedang bekerja membuat jalan di Bukit Soeharto tersebut. Namun, tiba-tiba dirinya melihat rombongan orang-orang yang membawa peti sambil ditodong oleh senapan. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah rombongan pekerja paksa tentara Jepang. Jadi, warga tersebut mengaku bahwa pekerja paksa itu digiring ke sebuah tempat dan dipaksa untuk menggali tanah. Namun, ketika tanah sudah digali, peti yang dibawa kemudian dimasukkan ke dalam lubang galian. Seketika itu pun para pekerja paksa itu didorong ke dalam lubang dan dieksekusi di lubang tersebut. Setelah melihat kekejaman tersebut, seketika itu pun warga yang melihat kejadian itu dilihat oleh sosok hantu tersebut dan warga tersebut langsung pingsan. Saat dirinya sadar, ia masih penasaran dengan lokasi lubang tersebut. Kemudian dirinya ini mengecek dan ternyata di lokasi tersebut tidak menemukan apa-apa. Atau bisa dibilang bekas galiannya itu tidak ditemukan. Mungkin orangnya ini bisa dibilang melihat kilas masa lalu mungkin saat terjadinya Romusa tersebut. Selain menyimpan sejarah yang kelam, di zaman penjajahan Jepang, Bukit Soeharto ini pun masih memiliki kisah-kisah kelam lainnya. Seperti saat di zaman Orde Baru yang sempat terjadi peristiwa penembakan misterius atau biasa disebut sebagai Petrus. Nah, di Bukit Soeharto ini juga menjadi tempat pembuangan mayat-mayat dari korban Petrus. Dan ada kisah juga yang dialami sepasang suami istri saat berkendara di malam hari di Bukit Soeharto ini. Pada saat itu, suami mencium aroma tidak sedap di dalam mobil. Namun sepanjang jalan dirinya hanya diam saja. Di sisi lain,
Istrinya ini sepanjang perjalanan terus mengoceh tanpa henti. Kemudian setelah melewati bukit tersebut, sang suami menceritakan kepada istrinya bahwa pada saat di perjalanan melintasi Bukit Soeharto, sempat melihat sosok makhluk dengan wajah dalam kondisi rusak. Hal itu tentu saja mengejutkan istrinya. Suasana pun semakin menyeramkan, mengingat minimnya penerangan di kawasan tersebut. Bahkan bisa dibilang sangat kurang dan tidak ada lampu penerangan jalan. Hanya ada lampu sorot dari kendaraan yang melintas di perjalanan. Oke, mungkin itu saja beberapa kisah dari Bukit Soeharto. Mungkin teman-teman yang pernah melintasi atau yang mempunyai pengalaman horor di Bukit Soeharto bisa membagikan kisahnya melalui Instagram atau email Kita dan Mereka Official. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Saya Zulkifli, saya izin pamit dari channel Kita dan Mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya atau tidak, mereka ada.